banyak. Sebentar lagi kita akan mulai. Saya ingin menyapa dulu sekali lagi seluruh peserta, baik UMKM sebagai peserta tempat magang dan juga seluruh teman-teman, rekan-rekan peserta magang. Hari ini menjadi hari yang luar biasa. Saya Marta Sasongko bersama dengan teman-teman dari Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta. Sangat bangga, sangat berbahagia bisa melaksanakan program yang dipercayakan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia kepada Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini juga sangat berbahagia, sangat surprise bagi kami, Pak Direktur, Pak Muhammad Ali, ini berkenan hadir. Sekedar cerita saja bahwa tadi siang kami mencoba menyampaikan acara malam hari ini untuk kick off kepada Pak Subandi. Beliau sangat mensupport kami untuk melaksanakan program ini dengan sangat luar biasa. Sehingga akhirnya beliau juga mengundang Pak Direktur, walaupun ini hari ini juga sangat sibuk tadi, baru dapat informasi beberapa menit yang lalu ternyata sudah bergabung. Jadi sekali lagi apresiasi kami, terima kasih banyak Pak Direktur berkenan hadir. Dan juga dari Kadin DIY sudah hadir Pak Robi Kusumaharta, Wakil Ketua Umum Kadin DIY, yang juga mensupport kami semua pelaksana program ini untuk bisa dengan semangat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja Pak Arya Nugrahadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY yang juga dengan segala kerendahan hatinya itu mendukung kami untuk bisa melaksanakan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Dan tentu saja Pak Subandi dan tim, ada Mbak Niken, Mas Habib juga yang selalu menemani kami untuk melaksanakan program yang pertama kali di Indonesia yang dipercayakan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan baik, kita akan mulai acara malam hari ini karena saya sekaligus menjadi MC dan juga koordinator bagi acara ini. Mohon izin Pak Direktur, saya ingin bersama-sama kita semuanya dalam hati kita tanpa lagu kita bangga bahwa kita menjadi bagian dari Indonesia, bagian dari manusia-manusia Indonesia yang punya cita-cita menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten dan membanggakan Indonesia. Melalui program pemagangan, ini adalah program yang pertama kali dilaksanakan di UMKM, dan ini juga menjadi challenge buat kami sebagai pelaksana, karena program pertama tentu saja kami semuanya masih merasakan harus mencoba trial, mungkin ada errornya pasti, dan kami semuanya tetap percaya ketika dukungan dari berbagai pihak ini kami dapatkan. Dan kami juga mendapatkan dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY, juga dari Dinas Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk database UMKM. Dan untuk data pemagangan ini nanti akan kami inline-kan dengan portal Ayo Magang Vokasi yang harapannya ini juga menjadi database bagi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan juga menjadi data bagi Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan melaporkan secara singkat proses yang kami lakukan, dan untuk itu saya mohon teman saya, Mas Saga Ikranegara, ini untuk menyampaikan dalam bentuk paparan singkat di PowerPoint. Mas Saga, silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, Pak Arya, Pak Subandi, Pak Robi, Pak Ali, rekan-rekan dari Kemenaker, dari Kadin DIY, Bapak Ibu perwakilan UMKM dan juga peserta pemagang dalam negeri UMKM DIY tahun 2023. Ya, izinkan kami untuk menyampaikan secara singkat proses yang sudah berjalan mulai dari pra atau pre ya, dan sampai di hari ini kami melakukan kick off pemagangan dalam negeri sektor UMKM di DIY tahun 2023 ini. Ya, mungkin yang perlu kami sampaikan di awal bahwa program ini
adalah program dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya didukung atau melibatkan Pemprov DIY dan juga Kadin DIY. Dan khusus untuk PDN UMKM ini bisa dibilang piloting ya, dan DIY dipercaya untuk menjadi pilotnya. Ini suatu kepercayaan yang luar biasa bagi kami dan insya Allah akan kami jaga amanahnya. Yang membedakan PDN dengan PDN UMKM yaitu di UMKM ini di set atau sudah ditentukan jabatannya apa gitu, karena memang dengan segmentasi UMKM yang cukup luas kami mencoba mencari apa sih kompetensi basic yang mungkin secara common ya, secara umum itu bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan UMKM. Dalam hal ini kami memilih dua posisi, yaitu desain grafis dan juga digital marketing. Prosesnya sendiri sebetulnya cukup apa ya, bisa dibilang singkat, tidak terlalu lama, tapi alhamdulillah kami dibantu juga dari rekan-rekan Kemnaker, alhamdulillah bisa menjalankan proses persiapannya, yaitu mulai dari proses publikasi atau promosinya, baik kepada UMKM maupun kepada calon pesertanya. Nah, yang di layar ini adalah poster. Ya, ada 2 poster yang kami sebarkan melalui beragam media sosial atau WhatsApp maupun ke jejaring yang kami miliki di Yogyakarta. Dan selama waktu kurang lebih 2 minggu, kami bisa mendapatkan 115 UMKM yang terdaftar dan juga 243 peserta magang yang terdaftar. Nah, jumlah ini mungkin masih apa ya, bisa dibilang belum sebanyak yang kami harapkan, tapi paling tidak sudah bisa menggambarkan antusiasme yang luar biasa dari baik dari UMKM maupun dari peserta. Dan yang pasti ini melalui proses tahapan seleksi ya, jadi tidak semua otomatis langsung bisa diterima. Secara timeline di bulan Juni kemarin itu adalah proses pre dan juga seleksinya. Kemudian di minggu lalu hari Senin dan Selasa sudah dilaksanakan pembekalan bagi peserta magang yang sudah terpilih. Dan ya ini harusnya 4 Juli ya, di hari ini 4 Juli kita lakukan kick off atau ignition, dan ini menandakan bahwa nanti selama 4 bulan ke depan mulai dari awal Juli sampai dengan akhir Oktober pelaksanaan pemagangannya berjalan ya selama 4 bulan. Nah, dari angka tadi yang 115 UMKM dan juga 243 peserta terdaftar, setelah melakukan seleksi ya, di 2 sisi, akhirnya bisa didapatkan 56 UMKM tempat magang dan juga 110 peserta magang. Ya, ini sesuai dengan hasil diskusi dengan rekan-rekan dari Kemnaker. Ya semoga mungkin ini awalan yang baik ya, harapannya sih ke depan mungkin bisa lebih banyak lagi yang diakomodir atau difasilitasi sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak UMKM dan juga peserta. Lalu untuk 56 UMKM namanya kami tampilkan di layar ya, ini adalah 56 UMKM tersebut ya. Dari A sampai Z-nya seperti yang tertampil di layar ini, dan ini bisa dibilang mewakili beberapa kategori. Jadi ada yang bidangnya craft, kria, furniture, kuliner, boga, kemudian ada juga startup digital, digital agency, apalagi ya, saya takut di sini ada yang nggak kesebut, tapi insya Allah itu sudah mewakili sebagian besar dari kategori UMKM tempat magang ini. Ya, berikutnya kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tanggal
berapa ini sosialisasi itu? Ya, di awal Juni kemarin ya sudah diselenggarakan sosialisasi di Yogyakarta dan diikuti oleh sekitar 70 UMKM yang diundang gitu ya. Dan dibuka juga oleh Pak Arya selaku Kepala Dinas Nakertrans DIY. Terima kasih Pak Arya sudah berkenan untuk membuka sosialisasinya. Dan ini adalah foto dokumentasi dari kegiatan tersebut ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di minggu lalu, tanggal 26 dan 27, itu sudah dilakukan pembekalan. Jadi dari 110 peserta magang, itu dibagi menjadi 2 kategori sesuai dengan posisinya. Ada yang desain grafis dan juga ada yang digital marketing. Sebetulnya saya salah tulis ini seharusnya yang digital marketing ya. Jadi ini foto dokumentasi yang di hari Senin, tanggal 26 Juni. Kemudian yang di hari berikutnya, di hari Selasa 27 Juni, itu adalah pembekalan untuk yang desain grafis. Ini mohon maaf salah teksnya. Ya, ini adalah rekan-rekan peserta yang sudah terpilih untuk posisi desain grafis. Nah, untuk pembekalan ini kami dibantu oleh mentor expert ya, yang memang mereka sudah punya pengalaman di bidang tersebut, baik digital marketing maupun desain grafis. Dan meskipun secara resminya ya kegiatan pemagangan UMKM ini baru akan di kick off malam ini, namun beberapa UMKM dan juga peserta itu sudah mulai onboarding. Bahkan tidak cuma hari ini atau kemarin, tapi ada juga yang minggu lalu gitu kalau nggak salah ya. Jadi meskipun minggu lalu adalah long weekend gitu atau hari fitness, itu ternyata pada semangat gitu sudah mulai onboarding. Dan ini adalah beberapa foto-foto yang dikirim oleh rekan-rekan dari UMKM yang sudah mulai proses pemagangannya beberapa hari terakhir. Gitu. Jadi ya ini tinggal nunggu seremoninya saja sebetulnya karena secara aktivitas sebetulnya sudah berjalan. Baik, ya mungkin itu saja Mbak Marta yang bisa saya sampaikan. Perkembangannya nanti mungkin Mbak Marta bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Aga. Boleh berikan apresiasi untuk Mas Aga dengan kasih emoticon ya, jempol ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Aga, dan melengkapi laporan dari Mas Aga bahwa kenapa kami memilih digital marketing dan desain grafis. Ini adalah salah satu problem yang terbesar yang dialami para pelaku UMKM. Salah satunya adalah marketing dan digitalisasi, jadi marketing secara online. Maka kenapa kami memilih pemagang ini, kita pilihkan 2 jenis profesi, yaitu digital marketing dan juga desain grafis. Dan ternyata Pak Direktur, ternyata UMKM kita ini sangat antusias. Sebenarnya di balik layar ini selain yang sudah mendaftar ini masih panjang daftarnya. Bahkan ketika kami sharekan lagi ini masih banyak yang minta untuk kapan buat kami kesempatannya. Jadi kami berharap kalau nanti ini dianggap Jogja ini sebagai pating cukup berhasil untuk menjadi pelaksana program. Masih banyak UMKM yang berminat untuk menerima pemagang karena ini menjadi jembatan buat para pelaku UMKM dan juga para pemagangnya. Bagi pelaku UMKM-nya, mereka mendapatkan kesempatan mendapat tenaga kerja yang mereka butuhkan. Bagi magang, ini adalah kesempatan mereka mendapatkan portofolio, Pak Direktur. Bisa mengaplikasikan ilmu mereka dan mendapatkan klien langsung dengan mereka magang di UMKM. Jadi ini sebuah program yang ternyata sangat luar biasa, berdampak. Walaupun ini belum mulai, tapi kami sudah mulai merasakan, oh ternyata ini jawaban dari berbagai persoalan yang kalau kita sinergikan, ini menjadi jawaban baik UMKM maupun baik dari pencari kerja. Baik, selanjutnya kami undang kepada Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan juga sepatah kata supporting untuk program ini. Untuk itu Pak Robi Kusuma-Harta, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin DIY. Silakan Pak Robi.
Terima kasih Bu Marta. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Ali yang kami hormati selaku Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kemenaker. Kedua, Pak Bandi juga. Pak Bandi yang sahabat Jogja ini, yang selalu mensupport program-program di Kadin, selaku koordinator bidang pembinaan, penyelenggaraan pemagangan, dan tentunya teman saya Pak Arya Nugraha, yang Pak Arya ini sudah 3 tahun ini kita bekerja sama terus, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan tentunya juga tim dari Direktorat Bina Pemagangan Dalam Negeri. Kemudian juga tim Kadin DIY, Bu Marta, Pak Romi, dan teman-teman yang lain, bidang SDM dan produktivitas, dan 110 peserta dan 56 UKM yang hadir pada forum ini. Selamat malam. Pertama-tama tentu Kadin menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Tenaga Kerja yang telah mempercayakan program pemagangan dalam negeri khususnya ke sektor UMKM IKM. Bagi kami UMKM IKM di Jogja ini merupakan sektor ekonomi yang sangat dominan, boleh dibilang 99% adalah UMKM dan IKM. Artinya kalau hari ini teman-teman tim Kadin yang dibantu dengan pusat dari Kemenaker, juga dari Dinas Tenaga Kerja, rasanya kita sekarang ini akan memulai atau dipercaya untuk sesuatu yang merupakan solusi, jawaban seperti Bu Marta sampaikan tadi. Oleh sebab itu, sesuai dengan program kerja Kadin di bawah kepemimpinan Gusti Mangkubumi, kami bekerja dengan 3 program kerja yang besar. 1, skill up tenaga kerja. Kedua, kita peningkatan kualitas UKM. Dan ketiga, transformasi digital. Dan malam hari ini saya kembali mewakili Ketua Umum menyampaikan terima kasih, dan tentunya dari program hari ini merupakan bagian dari program kerja peningkatan skill up UKM SDM di Jogja, baik itu melalui program magang yang hari ini telah kita mulai untuk UKM, dan juga MOU dengan Balai Diklat, dan juga pelatihan yang kita laksanakan dengan Bea Cukai, yang intinya semuanya untuk peningkatan kekuatan dunia usaha, dan tentu yang pasti untuk UKM. Oleh sebab itu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Semoga program ini yang akan selesai pada bulan November akan berlangsung dengan baik, dan kepada para peserta UKM yang ikut dalam program malam hari ini atau yang terpilih 56 UMKM dan 110 ini akan mencapai hasil manfaat yang maksimal. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Robi Kusmaharta. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu dan teman ya. Baik, supaya kenal, saya juga ingin mengenalkan teman-teman saya dalam tim dari Kadin DIY yang juga menjadi bagian dari pelaksana program kita ini. Boleh saya undang untuk membuka kameranya. Ada Mas Agadi sudah, kemudian Pak Susilo, silakan boleh melambaikan tangannya. Iya. Baik, kemudian ada Mas Romi. Kemudian ada Mas Haswan, ada Mbak Siska, ya, kemudian ada Pak Selamet, dan juga Mbak Berta. Oke, terima kasih banyak. Ini adalah tim kami, Pak Direktur, Pak Bi, dan juga Pak Arya. Saya ingin juga menyapa
para pelaku UMKM-nya 56, boleh dibuka kameranya Bapak Ibu biar Pak Direktur, Pak Arya bisa melihat secara langsung. Ini dia. Nah, 56 pelaku UMKM ini saya banggakan semuanya ini Pak Direktur. Karena semuanya komit untuk menjadi tempat magang. Iya, dengan segala batasan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, beliau-beliau berkenan menjadi tempat magang, dan ini adalah 3 hal penting yang sering Pak Subandi sampaikan ya. Pemagangan itu harus ada 3 hal yang kalau tidak ada berarti tidak terjadi gitu ya. Satu adalah pemagangnya sendiri, yang kedua adalah tempat magangnya, yang ketiga adalah program magangnya. Iya, itu tadi Bapak Ibu. Terima kasih banyak malam hari ini berkenan bergabung. Satu lagi biar Pak Arya semangat melihat pemagangnya. Nah, silakan teman-teman yang pemagang boleh dibuka kameranya sebentar dan boleh lambaikan tangan kepada Pak Arya, Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, juga Pak Direktur. Oke, itu dia. Sudah semangat hari ini dan sudah ada yang mulai magang, Pak Arya. Jadi monggo kami silakan Pak Arya Nugrahadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, untuk memberikan supportnya buat kami semuanya, Pak. Silakan Pak Arya. Baik, terima kasih Mbak Marta. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur, Pak Muhammad Ali, beserta dengan jajaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Mas Bandi, juga dari Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Robi Kusumaharta, Wakil Ketua Bidang Organisasi, juga teman-teman dari FKJP, Mbak Marta, Mas Sus, Mas Romi, Mas Haswan, Mas Aga, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga perwakilan dari perusahaan tempat magang, juga para peserta magang. Pertama-tama tentu saja saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, kemudian kemudahan-kemudahannya kita bisa bersama-sama bertemu melalui daring dalam rangka kick-off meeting pemagangan untuk sektor UKM pada malam hari ini. Tentu saja pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili Pak Direktur, juga Mas Bandi, atas support program yang menurut saya ini adalah salah satu jawaban dari pertumbuhan atau perkembangan UKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, memang pada fitrahnya atau pada awalnya pemagangan ini ada di sektor industri formal, yang mana merupakan bagian juga bagaimana untuk peningkatan skill dari para pekerja dan bagaimana perusahaan dapat, lalu salah satunya strategi untuk penyerapan ketenagakerjaan. Akan tetapi ternyata melalui program ini diuji cobakan untuk ada program pemagangan ini ada di sektor UKM. Dan ini merupakan satu terobosan yang menurut saya luar biasa, bagaimana bentuk-bentuk dari pola pengembangan skill ini tentu saja dimaknai sebagai salah satu bagian bagaimana kita berkontribusi terhadap perkembangan UKM yang ada khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan terima kasih, dan nanti pada saatnya kita akan coba lakukan monitoring dan evaluasi, dan apabila dalam hal ini tentu saja dampaknya positif, kami tentu saja mohon untuk selalu dukungan dan support-nya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apresiasi
dan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang khususnya yang berada di dalam naungan Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, teman-teman FKJP ini yang secara luar biasa mencoba untuk melaksanakan program pemagangan yang baru pertama kali ini diuji cobakan. Dan tentu saja kami dalam hal ini Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik, menyambut positif program ini dan berharap tentu saja melalui program ini nantinya pengembangan khususnya sektor ketenagakerjaan di UKM akan berkembang dengan lebih baik lagi. Dan tentu saja melalui kesempatan ini saya juga ingin memberikan support ataupun dukungan kolaborasi nantinya bersama-sama dengan Dinas Koperasi UKM maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di DIY untuk sama-sama kita bisa melihat strategi ataupun metode ini untuk bisa lebih lanjut nantinya kita bisa kembangkan. Dan sekali lagi saya menyampaikan apresiasi untuk jalannya program ini dan saya kepada teman-teman perusahaan tempat magang, UKM tempat magang ataupun peserta pemagangan, sekali lagi bagaimana kita nantinya bersama-sama untuk bisa mensukseskan program pemagangan ini. Mungkin seperti itu Mbak Marta yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun untuk supportnya baik dari kementerian ataupun dari teman-teman yang ada di Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta. Sukses selalu untuk pemagangan sektor UKM ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita apresiasi untuk Pak Arya, Pak Kadis. Sekali lagi matur nuwun atas dukungannya. Dan tibalah saatnya kita di yang paling puncak acara pada malam hari ini. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Ali, berkenan menyampaikan sambutan sekaligus kick off sebagai penanda dimulainya pemagangan UMKM 2023 di DIY. Pak Direktur, kami silakan. Terima kasih Bu Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat saya Pak Arya. Lama tak jumpa ini Pak, beberapa kali agenda di Jogja nggak sempat datang ini. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersua meskipun lewat Zoom meeting ini. Saya masih di kantor ini Pak Arya. Rajin amat. Yang saya hormati Pak Robi ya dari Kadin, kawan-kawan dari FKJP yang juga tadi ada beberapa disampaikan hadir bersama-sama dengan kita. Wabil khusus ini Bu Marta sekaligus juga menjadi koordinator ya dari program kita ini untuk di Jogja. Betul Pak. Wabil khusus lagi kepada para mitra pelaksana magang UMKM yang ikut terlibat di dalam pelaksanaan ini. Kalau tadi Bu Marta menyampaikan bahwa ada 3 hal yang penting untuk bisa terlaksananya magang. Peserta magangnya sendiri, tadi kemudian disampaikan program magang, kemudian mitra pelaksana magang. Kalau dalam perspektif saya, mitra pelaksana magang ini mungkin yang paling penting. Karena kalau dalam konteks kita di Indonesia, saya kira peserta magang banyak sekali nih yang nyari kesempatan untuk magang gitu. Nah, yang saat ini yang masih menjadi PR ini, bagaimana mengajak kawan-kawan dari industri untuk bisa bersama-sama dengan kita untuk menjadi mitra pelaksana pemagangan. Karena syaratnya mesti ada industrinya, mesti ada usahanya baru bisa terlaksana. Tapi dengan kehadiran 56 dan kita lihat tadi
begitu antusias juga yang ingin ikut dalam program ini, menunjukkan bahwa nampaknya mungkin portalnya Pak Bandi sudah perlu diganti, jadi bukan lagi Ayo Magang gitu. Karena kenapa kita menggunakan Ayo itu karena memang kita masih melihat tahapannya ini baru kita dalam proses untuk bagaimana kawan-kawan bisa bergabung bersama-sama untuk melaksanakan pemagangan ini. Dan tentu saja yang saya cintai dan saya banggakan para peserta magang yang juga hadir dalam kesempatan ini. Saya ingin cerita sedikit Pak Kadis, seminggu yang lalu saya baru saja dari Jenewa untuk menghadiri agenda tahunan dari ILO, International Labor Conference, di mana dalam 2 tahun terakhir ini seluruh negara anggota ILO berkumpul untuk mendiskusikan mengenai pemagangan berkualitas. Jadi tahun lalu mulai dibahas bersama-sama dengan kawan-kawan dari Kadin, dari pengusaha, dari berbagai negara, dan juga dari serikat buruh, juga perwakilan dari pemerintah. Gitu. Dan tahun ini alhamdulillah ILO dalam hal ini semua negara berhasil menyepakati sebuah dokumen dalam bentuk rekomendasi untuk pelaksanaan pemagangan berkualitas. Saya ingin sampaikan ini sebagai informasi buat kita bahwa pentingnya pemagangan ini tidak hanya menjadi konsen kita di Jogja, tidak hanya menjadi konsen kita di Indonesia, tapi ini menjadi konsen dunia. Sampai-sampai dibuatkan satu komite dan 2 tahun ini membahas khusus mengenai bagaimana pemagangan berkualitas itu dijalankan. Saya 2 minggu dan tidak ada sedetik pun dari proses itu yang saya luput untuk melihat bagaimana rekomendasi ini disusun dan juga sekaligus untuk mendengarkan bagaimana praktek-praktek pemagangan yang berlaku di semua negara. Dan sekali lagi, ternyata persoalan mismatch ini tidak hanya melulu menjadi permasalahan kita, ternyata ini menjadi permasalahan dunia, dan karena itulah pemagangan menjadi salah satu yang didorong oleh ILO sebagai cara kita yang efektif untuk mengatasi persoalan mismatch ini. Saya ingin sedikit memberikan gambaran, memang Bapak Ibu, persoalan mismatch kita ini dari dulu kita sudah ngobrol ini mengenai masalah link match, tapi sampai hari ini permasalahan ini masih saja terjadi gitu. Dan kalau kita melihat dari angka-angka statistik yang ada, ini cukup besar angkanya gitu. Kalau data yang saya pegang di depan saya ini untuk vertical mismatch itu mencapai sampai 32,50%. Yang disebut dengan vertical mismatch ini artinya orang yang menduduki suatu pekerjaan yang barangkali mungkin cukup untuk level SMA misalnya atau SMK, tetapi yang duduk di sana adalah level sarjana. Tetapi yang lebih parah lagi, apa yang disebut dengan horizontal mismatch yang mencapai kurang lebih sekitar 68%. Artinya jabatan-jabatan yang diduduki oleh kebanyakan orang kita yang bekerja itu berbeda apa yang menjadi latar belakangnya dengan apa yang latar belakang pendidikannya dengan apa yang dia kerjakan saat ini. Jadi ini salah satu bukti nyata bahwa memang kita ada banyak PR terkait mengenai bagaimana mensejajarkan antara kebutuhan di industri dengan apa yang menjadi hasil dari keluaran lembaga-lembaga pendidikan, bahkan mungkin saja juga lembaga pelatihan, bahkan lembaga pendidikan vokasi sekalipun. Saya juga ingin menyampaikan data bahwa
dari data yang kami punya, peserta pelatihan yang berlatih di balai-balai yang kita miliki itu, kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, SMK itu mencapai 39,87%. Kemudian sarjana sampai 33%. Jadi lebih dari 70% atau 73% dari yang mengisi di balai-balai itu adalah mereka yang keluaran dari pendidikan vokasi. Yang ini menurut kami sejatinya tidak lagi harus mampir ke balai-balai pelatihan, tetapi karena memang ada kebutuhan untuk dalam rangka skill adjustment, sehingga mereka harus perlu untuk memperkuat kompetensinya melalui lembaga-lembaga pelatihan yang ada. Nah, hemat kami untuk yang SMK, untuk yang sarjana yang memang secara naturalnya dididik untuk mempunyai keahlian, seharusnya lebih dari cukup untuk dia bisa mendapatkan skill dan pengetahuan lewat pendidikan yang ada. Kalaupun misalnya itu dianggap tidak cukup, menurut kami pemagangan adalah solusinya. Jadi tidak perlu masuk ke BLK, tapi harusnya masuk ke lembaga-lembaga industri, usaha untuk bisa langsung mempraktekkan kemampuan atau keahlian yang sudah didapatkan melalui lembaga-lembaga pendidikan vokasi. Tapi ini gambarannya, dan oleh karena itu sekali lagi langkah kecil yang kita lakukan ini melalui pilot project ini sedikit dari sebenarnya harapan kita semua untuk bagaimana agar pemagangan ini benar-benar bisa menjadi bagian dan satu harapan buat kita semua gitu. Saya ingin menyampaikan Pak Kadis, dari Kadin dan juga Bu Marta bahwa tahun ini kalau Ibu Menteri itu memberikan target kepada kita termasuk ke Pak Arya ini juga 75.000 orang yang mesti harus kita magangkan Bapak. Lewat magang untuk sektor UMKM ini hanya 110 orang ini. Dan dari dana Dekon yang juga kita support dari APBN, tahun ini kurang lebih mungkin sekitar 6.300. Jadi jumlahnya masih sangat jauh dari angka 75.000 yang menjadi target kita di tahun ini. Nah, oleh karena itu, saya tentu berharap kawan-kawan industri yang lain, Pak Kadis, untuk bagaimana bisa kita dorong agar selain model pemagangan yang mendapatkan stimulan dari kita, dari pemerintah, atau dari dinas, dorongan untuk melaksanakan pemagangan mandiri ini juga perlu kita lakukan. Karena saya kira dengan itu kita bisa mencapai target-target tersebut. Tapi sekali lagi di luar dari target ini, kita sangat meyakini bahwa pemagangan menjadi alternatif solusi yang paling pas untuk mendekatkan apa yang diharapkan oleh Pak Robi di industri, apa yang diharapkan oleh kawan-kawan pelaku UMKM, dengan apa yang nanti dibawa oleh kawan-kawan yang selaku pencari kerja atau orang yang sedang dalam proses untuk memastikan bahwa kemampuannya, kompetensinya sesuai dengan yang diharapkan oleh industri. Nah, oleh karena itu, melalui kesempatan ini, mudah-mudahan Ayo Magang, portal yang sudah ada ini bisa kita sama-sama dukung, baik itu melalui pemagangan yang didukung oleh dari dinas, dari kementerian, dan juga pemagangan-pemagangan mandiri yang kami harapkan juga bisa terus kita dorong agar pencapaian target-target ini bisa kita lakukan. Saya mungkin terakhir tidak lupa menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Saya kira ini adalah contoh kolaborasi yang sangat baik, yang memang sepatutnya harus dilakukan dengan model seperti ini, agar upaya kita untuk bagaimana
bangsa kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045, yang saya kira salah satu faktor pentingnya adalah kompetensi SDM kita, kompetensi tenaga kerja kita bisa kita dapatkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, Pak Kadis. Mohon izin, karena tadi diminta untuk meng-kick off ini secara resmi pada malam hari ini, kegiatan pemagangan untuk sektor UMKM di DIY secara resmi kami nyatakan dimulai. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan kita semuanya. Terima kasih banyak atas supportnya dan juga tentu saja dukungannya. Dan hari ini sudah resmi dimulai program pemagangan UMKM di DIY. Dan semuanya ini muaranya adalah untuk Indonesia tercinta. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, ini adalah bentuk kontribusi kita kepada bangsa kita tercinta. Untuk itu, dengan hormat saya mohon untuk kita semuanya boleh membuka kamera dan mari kita berjanji pada bangsa kita ini dengan menyanyikan dalam hati kita masing-masing, bagimu negeri. Berjanji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dan Pak Direktur. Terima kasih banyak Pak Muhammad Ali, Pak Arya, Pak Kadis Naker Trans DIY, Pak Subandi dan tim Kemnaker RI, dan tentu saja Pak Robi Kusmaharta dan Bapak Ibu semuanya pelaku UMKM.